Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang telah mengumpulkan kami bersyukur di tempat ini Tuhan untuk memuji Engkau, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu ini serta yang mendengarkan supaya kami dapat diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Sebelum saya mengawali khotbah saya ini, boleh disampaikan. Untuk lebih mengenal ke tema saya pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk kita sama-sama sejenak menghirup napas segar yang diberikan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita hirup ke dalam-dalamnya, lalu kita hembuskan dengan perlahan. Mari sama-sama 2, 3, ya. Oke, sekali lagi 2, 3, ya. Oke, kenapa saya mengajak demikian? Karena tema yang saya bawakan ini berkaitan dengan yang kita akan barusan. Oke, boleh selanjutnya? Ya. Pasti kita tahu dia adalah gambar siapa? Astronot, yaitu orang yang menjelajah antariksa, luar angkasa. Kita bisa melihat apa yang mereka saksikan. Next. Nah, sungguh luar biasa antariksa yang mereka bisa lihat ciptaan Tuhan di luar sana. Lalu kita lihat lagi gambar berikutnya. Ini adalah seorang Penyelam. Nah, penyelam, apa yang dia lihat di bawah laut? Kita lihat. Sungguh keindahan laut yang sangat luar biasa. Nah, next. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara dan juga Bapak Ibu sekalian, apa persamaan dari kedua orang tadi? Dia bisa menghidupkan, sama-sama melihat keindahan, sama-sama bernapas. Ya, yang saya ingin tekankan adalah mereka sama-sama membutuhkan alat untuk bernapas, di mana astronot menggunakan baju luar angkasanya, sedangkan penyelam menggunakan tabung oksigen. Next. Yang mereka butuhkan adalah bernapas. Nah, itu dia tema yang saya coba angkat pada pagi hari ini, dan coba kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Itu ada kaitannya dengan bernapas. Boleh next? Nah, langsung saja. Yang tema yang saya ambil adalah napas hidup orang percaya, yang terambil dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ke 13. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita membacakannya. Saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Demikian selanjutnya sampai ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dipindahkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku,
pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kepala jengking? Sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, firman Tuhan. Ya, boleh kembali lagi. Nah, tema yang saya angkat tadi adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa saya tertarik dengan topik ini? Karena saya melihat pada masa sekarang ini kita tidak lagi menganggap doa itu sesuatu yang sangat penting. Kita mungkin menganggap doa itu adalah suatu permintaan kita saja kepada Tuhan. Jadi kita berdoa itu bukan karena kita benar-benar mau berbicara kepada Tuhan, tetapi kita membuat doa itu seperti kita ingin meminta sesuatu saja pada Tuhan. Oleh karena itu, saya mencoba mengangkat tema doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Saya akan menjabarkannya kenapa doa adalah nafas hidup orang percaya. Langsung kita pelajari. Next. Di ayat yang pertama dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan buat kita. Kalau kita baca ayat yang pertama itu, di mana murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Kenapa timbul pertanyaan seperti itu? Kalau kita baca di ayat tersebut, bahwa mereka penasaran, mereka tertarik, mereka memiliki rasa ingin tahu, kenapa Tuhan Yesus ini selalu berdoa, kenapa Tuhan Yesus setiap waktunya diisi dengan doa. Nah, oleh karena itu, kenapa doa adalah nafas hidup orang percaya? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan buat kita semuanya. Nah, kalau kita pelajari, maaf saya semalam coba buat tafsirannya, tapi karena YouTube saya mati, saya tidak bisa. Jadi ini saya buat dadakan tadi, saya tak bisa memberikan penjelasannya. Kalau kita perhatikan di bahasa asli itu proseumenon, artinya adalah Tuhan Yesus sedang berdoa, dan juga dalam konteks tersebut ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid penasaran karena itu adalah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu yang menggugah hati mereka untuk bertanya bagaimana Tuhan berdoa. Karena Tuhan Yesus memberikan teladan kepada mereka dan kepada kita semua di tempat ini bahwa doa itu adalah sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Nah, lalu apa kata Yesus? Di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus pun mengajari mereka. Boleh di slide berikutnya. Tuhan Yesus mengajari mereka petunjuk untuk berdoa. Ini bisa kita baca dari ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Nah, saya tertarik dengan doa Tuhan Yesus ini karena setiap saya pelajari doa Tuhan Yesus ini lebih dari sekedar berdoa seperti kita biasanya. Doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami sangat memberikan kita petunjuk yang jelas tentang berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan,
kita memuliakan Tuhan. Namun di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah, karena kita sendiri diampuni Tuhan. Artinya apa? Dalam doa ini Tuhan Yesus mengajar kita bahwa ketika kita berdoa, kita itu tidak hanya meminta, tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita doakan itu. Makanya ada yang berkata, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan yang apa yang kamu doakan. Dan seperti itu dalam firman Tuhan ini, ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan mereka doa yang sangat indah. Bahkan doa ini selalu kita ulangi, karena apa? Karena kita mengimani bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah doa yang sangat baik buat kita, doa yang bisa kita teladan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus memberikan petunjuk untuk berdoa. Saya sedikit waktu saya masih kecil, saya berdoa dengan sangat singkat, berdoa dengan singkat dan cepat, dan itu menjadi format yang berulang-ulang. Saya berdoa, maka saya berkata menambahkan diri dari kami jadi pengawal kami, amin. Seperti itu saya berdoa. Tetapi ketika kita sudah belajar bagaimana berdoa, kita di sini belajar bahwa ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta saja, tetapi kita sendiri harus melakukan apa yang kita doakan tersebut. Oleh karena itu, petunjuk dari Tuhan Yesus ini sangatlah baik dan juga menolong murid-murid saat itu. Bagaimana mereka mau memahami konsep berdoa? Ketika selama ini mungkin kita berpikir berdoa adalah kita meminta kepada Tuhan, ternyata salah. Ketika kita seperti itu, berarti kita hanya menjadikan Tuhan itu hanya seperti mesin ATM saja. Kita datang ketika butuh. Berdoa itu adalah komunikasi kita yang intim dengan Tuhan. Doa itu adalah apa yang kita kerjakan, itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah yang dibahas dalam ayat 2-4, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana berdoa dengan Tuhan. Boleh selanjutnya. Lalu yang ketiga, doa yang terus menerus. Kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-10. Di sini diajarkan bahwa doa itu harus kita lakukan secara terus menerus atau secara kontinu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan gambaran di dalam nats ini? Bagaimana seorang yang dikatakan tidak memiliki rasa malu, ketika tengah malam hari dia memintakan sesuatu kepada sahabatnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Bukan persoalan apakah dia itu sahabatnya atau tidak, bukan. Tetapi bagaimana dia dengan gigih meminta untuk menolong dia, untuk menolong karena ada saudaranya yang datang dari jauh. Nah, demikian juga itu yang ingin digambarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita berdoa, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa. Kita harus terus-menerus berdoa. Karena apa? Karena seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, berdoa dengan terus-menerus itu akan menggerakkan diri kita sendiri untuk mau meminta. Karena itu akan menjadi rutinitas buat kita. Dan tentu saja seperti yang kita baca, bahwa orang yang dikatakan tidak mau tersebut mendapatkan apa yang dia cari, yaitu dia mendapatkan pertolongan sahabatnya. Karena ketika dia meminta terus menerus, dia pun akan mendapatkannya. Nah, kita sering baca di Alkitab, ada banyak perumpamaan yang mengatakan hal serupa. Contohnya tentang wanita yang meminta kepada hakim yang tidak adil, juga persis demikian. Dikatakan bahwa wanita tersebut meminta kepada hakim yang tidak adil. Namun kenapa dia diberikan? Karena dia terus menerus meminta. Itulah yang ditekankan dalam firman Tuhan hari ini. Ketika kita sudah mulai jenuh berdoa,
sebaiknya kita harus membuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Kita tidak boleh menyerah dalam doa kita, meskipun kelihatannya itu mustahil, namun kita harus imani. Ketika kita senantiasa berdoa, kita akan mendapatkannya. Karena ditegaskan di ayat yang ke-9 sampai 10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, ini menegaskan kita, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Yesus, ditegaskan kepada kita bahwa doa kita yang terus-menerus itu tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menjawab dan juga mendengarkan doa-doa kita. Nah, mungkin pada masa sekarang ini seringkali ketika kita berada di tempat terbuka, tempat umum, ketika kita hendak makan, biasanya yang jadi rutinitas kita berdoa sebelum makan. Mungkin kita jadinya nggak berdoa atau nggak berdoa dalam hati. Itu pun dengan singkat. Contohnya, amin, sudah selesai. Tetapi apa yang ditegaskan firman Tuhan? Kita harus berdoa terus menerus. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus senantiasa berdoa. Supaya apa? Selanjutnya, supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini dia di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita. Dikatakan bahwa Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya meminta ikan diberikan kalajengking. Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita akan memiliki relasi seperti ayah dan anak, bapa dan anak. Itu yang ditegaskan dalam firman Tuhan itu. Doa itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Doa itu membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita artinya sedang membangun relasi, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa jika meskipun orang jahat, tapi dia tahu apa yang baik untuk anaknya. Sekalipun orang jahat, tapi ketika anaknya sendiri meminta, dia akan memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa kita di surga yang mengasihi kita semua, yang telah mengampuni dosa kita, tentu saja lebih dari itu. Tentu Bapa tahu apa yang baik dan apa yang terbaik buat kita. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang doa ini. Ketika kita menganggap doa itu adalah kebutuhan, seperti yang saya tegaskan dari awal tadi, doa itu bukan kebutuhan buat kita. Nah, ketika kita bilang doa itu bisa kita setarakan dengan kebutuhan primer, pangan, sandang, papan, makan, buat tinggal, pakaian kita. Mengapa saya menganggapnya tidak? Mengapa saya mengambil tema tadi? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena kalau kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup adalah salah satunya bernapas. Salah satunya bernapas. Jadi apabila dikatakan sesuatu itu tidak bernapas, tidak dikatakan lagi makhluk hidup. Nah, jadi saya juga mengangkat tema seperti tadi. Ketika kita tadi baca, doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, ketika kita tidak berdoa, nah berarti kita tidak memiliki ciri-ciri lagi nafas orang hidup orang percaya. Dan bisa kita asumsikan bahwa kita adalah bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan jadikan doa itu sebagai kebutuhan saja, tetapi jadikan doa itu sebagai ciri khas kita orang percaya. Jadikan itu sebagai sesuatu yang menandai kita bahwa kita adalah orang percaya. Apapun keadaannya, bagaimanapun, dimanapun, kita tidak boleh malu ataupun kita tidak boleh takut untuk menunjukkan iman kita ketika kita berdoa. Karena doa itu adalah hubungan kita yang
intim dengan Tuhan. Saya menutup khotbah ini dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ada mahasiswa yang tahu isinya? Ya. Jadi tetaplah berdoa, bangunlah relasi dengan Tuhan dengan intim. Karena apa? Karena doa itu bukan kebutuhan, tetapi itulah yang mencirikan bahwa kita orang percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekian dan terima kasih.